تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, nyambungi pengajian kita tafsir Al-Mu'awwizatain, tafsir sampai ayat atau surah yang terakhir daripada Al-Quran, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq dan An-Nas. Kedua surah ini dinamakan surah Al-Mu'awwizatain. Artinya dua surah yang di dalam surah itu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nas semalam sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabda beliau, suratun Nas tamna'ul waswas. Surah An-Nas itu adalah mencegah atau memelihara daripada waswas. Nah, waswas itu terdiri daripada minal jinnati wan nas. Was-was nang mengganggu kita, nang menyebabkan kita kada khusyuk, kada hudul hati kepada Allah Ta'ala di dalam salat, dalam kita beribadah, apalagi di luar salat. Minal jinnati wan nas, daripada jin, syaitan dan juga manusia. Nah, jadi kita disuruh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dua surah Al-Falaq dan An-Nas. Imam Ahmad mengatakan
telah menceritakan kepada kami, Affan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Salamah telah menceritakan kepada kami Asim ibnu Bahdalah dari Zur ibnu Hubaish yang mengatakan bahwa ia berkata kepada Ubay ibnu Ka'ab bahwa sesungguhnya Ibnu Mas'ud tidak menulis Muawwizatain. Artinya Sidin kada menulis surah Al-Falaq dan surah An-Nas di dalam mushafnya. Maka Ubay ibnu Ka'ab mengatakan, aku bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepadaku bahwa sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam berkata kepadanya. Nah, jadi Nabi disampaikan oleh malaikat Jibril membawa surah Al-Falaq. Ujar malaikat Jibril kepada Nabi, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai falaq. Al-falaq yakni subuh, waktu subuh. Nah, jadi para mufassir mengatakan bahwasanya al-falaq adalah waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, surah Al-Falaq ini terdiri daripada 5 ayat. Nah, terdiri daripada 5 ayat dan termasuk daripada surah-surah Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di sini para qurra tidak ada perbedaan bacaan lah. Imam-imam nang qiraat nang 7 itu kada berbeda masalah bacaan surah Al-Falaq ni. Nah, kalau a'udzu birabbin nas semalam qul a'udzu birabbin nas ada nang berbeda. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, nah itu qalqalahnya lah. Lain falak nang nang kukus lain lah. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qalqalah sughra. Nah, langsung mentol. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min nun mati bertemu shin ikhfa. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عقيل عن جابر قال الفلق الصبح. Nah, jadi makna daripada falak itu adalah subuh. Al-Aufi telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya makna firman Allah Subhanahu wa taala al-falaq, yang dimaksud al-falaq itu adalah subuh. Dan telah meriwayatkan hal yang sama Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil, Al-Hasan, Qatadah, Muhammad ibnu Ka'ab, Al-Qurazi, Ibnu Zaid, Malik dan Zaid ibnu Aslam.
Al-Qurazi, Ibnu Zaid dan Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna yang dimaksud sama dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surah Al-An'am ayat 96. Faliqul isbah. Nah, di dalam surah Al-An'am ayat 96 ada ayat yang sama maknanya, yang menyebutkan bahwa falak itu adalah subuh. Nah, lebih jelas di sini Al-An'am ayat 96. Faliqul isbah. Nah, itu. Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala al-falaq ini, bahwasanya makna yang dimaksud ialah makhluk. Nah, ada juga yang memaknai dan mentafsirkan falak ini adalah makhluk. Ada yang tadi banyak ulama, banyak sahabat meriwayatkan, mentafsirkan, memadahkan bahwasanya maknanya adalah falak itu subuh, waktu subuh. Jadi aku berlindung, qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang memiliki atau menguasai waktu subuh. Ada makna yang lain, tafsir yang lain, falak itu maknanya makhluk. Jadi kalau dimaknai makhluk, berarti aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang memiliki dan menguasai makhluk. Tak lainlah sedikit. Nah, cuma sama aja maksudnya nih lah. Lebih anu lagi, lebih spesifik lagi orang tenang. Sama yang dikatakan oleh Ad-Dhahhak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk membaca ta'awuz. Diminta perlindungan kepada Allah taala dari kejahatan semua makhluknya. Ka'bul Ahbar, wa qala Ka'bul Ahbar, Ka'ab bin Ahbar mengatakan al-falaq adalah nama sebuah jurang atau penjara di dalam neraka jahanam. Nah, ada pulang lain lagi inilah nang sahabat nang banyak tadi nang memadahkan nang sudah banyak dan sudah diterjemahkan di dalam terjemah bahasa kita. Al-Qur'an terjemahan tuh falak itu waktu subuh. Itu nang banyak. Kemudian ada lagi yaitu falak itu makhluk. Nah, aku berlindung kepada Allah taala yang memiliki dan menguasai makhluknya. Nah, Ka'bul Ahbar ini pula mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-falaq di sini adalah nama daripada atau jurang daripada jurang neraka di dalam neraka jahanam. Nah, jadi dalam neraka jahanam ada jurang ngarannya falaq. Ini menurut tafsir atau perkataan Ka'bul Ahbar, riwayat daripada Ka'bul Ahbar. Nah, beliau ini mengatakan al-falaq adalah nama jurang di dalam neraka jahanam. Apabila pintunya dibuka, maka semua penghuni neraka itu menjerit karena panasnya. Nah, jadi jurang tadi ada pintu. Pintunya tadi apabila dibuka dalam neraka jahanam tadi, maka penghuninya menjerit bakuciak berataan karena saking panasnya. Ini hanya dibukakan aja lah, belum dimasukkan ke dalamnya lagi. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan untuk itu ia mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami ayahku Yusrin, telah menceritakan kepada kami Suhail ibnu Utsman dari seorang laki-laki daripada As-Sa'di, daripada Zaid ibnu Ali, daripada kakek moyangnya, bahwasanya mereka telah mengatakan bahwa al-falaq itu adalah nama sebuah sumur di dalam neraka jahanam. Yang sumurnya tadi mempunyai tutup. Nah, biasanya ada sumur ada penutupnya. Nah, apabila tutupnya itu dibuka, maka keluarlah daripada sumur tadi api yang menggemparkan seluruh neraka jahanam. Karena panasnya itu sangat luar biasa.
Kemudian hal yang sama juga telah diriwayatkan daripada Amr ibnu Anbasah dari As-Saddi dan lain-lainnya. Nah, sehubungan dengan hal ini telah ada sebuah hadisnya marfu'. Nah, dari Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Ishaq ibnu Wahab al-Wasiti, telah menceritakan kepada kami Mas'ud ibnu Musa ibnu Mishkan al-Wasiti, telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Khuzaimah al-Khurasani dari Syuaib ibnu Safwan dari Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi hadisnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, dari Abu Hurairah ini, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-falaqu jubbun fi jahannama mughatta." Nah, adalah jubbun daripada jurang atau sumur yang ada di dalam neraka jahanam. Al-falaqu jubbu fi jahannam mughatta. Falak itu adalah sebuah sumur di dalam neraka jahanam yang mempunyai penutup. Abu Abdurrahman Al-Habli telah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Falaq itu adalah nama lain daripada neraka jahanam. Nah, jadi ada juga daripada Abu Abdurrahman Al-Habli ini, Al-Falaq ini jadi nama lain daripada neraka jahanam. Nah, cocok aja kita sudah disuruh berlindung daripada jahanam, daripada neraka jahanam, daripada kejahatan makhluk, dan daripada apa ngarannya tuh macam-macam yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita berlindung daripada segala kejahatan tadi. Kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan makhluknya. Nah, yakni dari kejahatan semua makhluk. Thabit Al-Bannani dan Hasan Al-Basri telah mengatakan bahwa kejahatan semua makhluk. Jadi makhluk ini termasuk syaitan, iblis, dan termasuk makhluk tadi neraka jahanam. Termasuk tadi makhluk tadi al-falaq tadilah. Nah, neraka jahanam ataupun nama lain daripada jahanam atau sumur jurang daripada yang ada di dalam neraka jahanam, yang sumurnya tadi ada tutupnya. Nah, begitu juga makhluk Allah Ta'ala yang lain, syaitan, iblis dan keturunannya. Itu termasuk ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita diperintahkan untuk berlindung daripadanya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari segala kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi malam pun juga banyak juga mengandung kejahatan yang apabila malam itu telah tiba. Maksudnya ialah apabila matahari itu telah tenggelam. Jadi bila matahari sudah tenggelam berarti itu sudah masuk malam. Demikian menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Mujahid. Kemudian hal yang sama juga dikatakan oleh Ibnu Abu Najih dari Mujahid, dan hal yang sama juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi, Ad-Dhahhak, Al-Hasan al-Basri dan Qatadah, bahwa sesungguhnya makna yang dimaksud ialah malam hari apabila telah datang dengan kegelapan.
Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al-Hafri dari Ibnu Abu Zib dari Al-Harith Ibnu Abu Salamah yang mengatakan bahwa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha telah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, lalu beliau memperlihatkan kepadanya rembulan saat terbitnya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awwazi billahi min syarri hadzal ghasiq idza waqab." Ta'awwazi billahi min syarri hadzal ghasiq idza waqab. Ujar Nabi, mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Maksudnya daripada bila malam itu sudah masuk dan rembulan sudah ada pada malam. Jadi tandanya di antara malam itu kadab, rembulan ada dan juga ada bintang-bintang. Nah, jadi disuruh Nabi SAW memerintahkan untuk membaca atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya membaca muawwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, dan ini juga pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi membaca dua surah itu, Nabi SAW membaca dan beliau meniupakan. Nah, setelah surah ini dibaca, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, selesai ditiupkan ke tangan. Lalu Nabi SAW menyapuahkan dari tiupan tadi ke muka, ke kepala dan ke awak beliau. Dan ini juga Nabi memerintahkan hal yang sama kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Supaya apa? Supaya aman terpelihara daripada segala macam kejahatan, keburukan. Nah, jadi itu di antara amalan supaya kita hendak guring, entah hendak berjalan atau apa, baca dua surah itu, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu tiupakan kenangan, sapuakan ke muka, ke kepala dan ke awak kita. Maka hal ini sudah dipraktikkan oleh Nabi dan Nabi menyuruh Sayyidah Aisyah untuk mengamalkannya. Wasallam pernah kena. Jadi asbabun nuzul surah, sebab turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas ini adalah Nabi SAW itu pernah kena sihir. Jadi Nabi pernah kena sihir. Ini sebelum turun kedua surah ini. Nah, As-Sa'labi menyebutkan di dalam kitab tafsir beliau,
Riwayat dari Abdullah bin Abbas dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya pernah ada seorang pemuda Yahudi menjadi pelayan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda Yahudi. Ada yang mengatakan beluman ganda lagi, masih kanak-kanak lah. Nah, jadi gulam. Ya, pokoknya kawalah sudah disuruh-suruh nih si kananak nih tadi. Jadi anggaplah sudah naik bujang lah. Tapi ini orang Yahudi. Nah, jadi pelayannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu orang-orang Yahudi mempengaruhi si kananak tadi. Mempengaruhinya macam-macam. Nah, sehingga pemuda yang melayani Nabi tadi, kananak tadi mau menuruti kemauan orang-orang Yahudi. Nah, lalu ujar orang-orang Yahudi, ikam kenalah ambil, usahakan, ikam kan jadi pelayan Nabi, jadi pelayan Rasulullah, usahakan kenalah ambil apa ngarannya tuh bakas atau sisir Nabi. Nabi kan menyisir rambut. Nah, dari sisir rambut Nabi itu kena ada beberapa helai rambut Nabi. Nah, itu kena ambil. Nah, jadi karena si pemuda ini menjadi pelayan Nabi, jadi dapatlah kesempatan untuk mengambil sisir baginda Rasulullah SAW. Dan dari sisir itu ada beberapa helai rambut Nabi SAW. Lalu diambilnya oleh pemuda itu dan dijulungnya kepada orang-orang Yahudi. Nah, jadi sisir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak apakah sisirnya lah kata. Nah, dari situ ada beberapa helai rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dijulunglah kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kedua benda tadi. Nah, apa bendanya? Rambut Nabi. Nah, jadi hati-hatilah pian kalau orang minta rambut pian. Nah, benda sihirnya bisa di situ dari media, dari rambut itu. Dari rambut, dari suroi, dari sisir itu. Nah, lalu siapa yang melakukan sihir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, dari kalangan mereka orang-orang Yahudi ada tukang sihir, yaitu ngarannya Ibnul A'sam. Kemudian kedua barang tadi ditanam di dalam sumur. Nah, jadi limbah sudah dapatnya suroi bakas anuan suroi Nabi tadi lawan rambut Nabi tadi beberapa helai. Nah, kemudian dibungkuslah apa ngarannya itu dibungkus, kemudian dijahit. Ada beberapa jahitan. Ada yang mengatakan itu 12 jahitan ada. Kemudian dicucuk lawan jarum. Nah, dicucuk lawan jarum. Setelah itu tadi rambut Nabi dan sisa sisir Nabi tadi dipatak di dalam sumur milik Bani Zuraik ngarannya. Nah, jadi sumur itu milik bubuhan Bani Zuraik yang dikenal sumurnya itu dengan nama sumur Zirwan. Nah, dalam sumur dipatak suroi Nabi lawan rambut Nabi tadi, disihirnya, dipataknya di dalam sumur tadi. Dalam sumur ditindihinya lawan batu pulang. Nah, Zirwan ngaran sumurnya tadi. Nah, lalu akibat sihir mereka itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam garing, mengalami sakit. Ada yang mengatakan selama 6 bulan. Jadi Nabi menderita sakit akibat sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi ini tadi selama 6 bulan maharid. Nah, kayak apalah rasanya disihir orang 6 bulan itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami itu tadi gelisah. Nah, baik kada mengetahui apa yang terjadi pada waktu itu tadi.
Nah, ketika beliau sedang tidur, Nabi sedang antara tidur lawan jaga lah. Tiba-tiba ada dua orang malaikat datang. Nah, malaikat datang berdua, seikong di sebelah kepala, seikong lagi di bagian batis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar malaikat nang seikong ini, kamu tahulah apa yang terjadi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ujar nang seikongnya, nah kenapa? Nah, jadi malaikat yang lainnya menjawab ini adalah pengaruh daripada tib, artinya sihir. Nah, ujar nang di kepalaan tadi, ini madahakan nang di kepalaan ini sihir. Nah, tib ngarannya. Lalu apa tib itu? Ujar nang di kaki Nabi SAW, yaitu sihir. Nah, jadi malaikat yang di kepalaan Nabi itu menjawab sihir. Lalu nang di batis ini mengatakan lagi, siapa nang menyihir Nabi ini, nang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu nang di kepalaan ini menjawab malaikat, ini di dalam Nabi dalam keadaan tidur, antara tidur dan jaga tadilah. Nang menyihirnya, ujar nang malaikat nang di kepalaan ini adalah Labid ibnul A'sam, orang Yahudi. Di mana inya menyihirnya? Ujar nang di batis inilah. Nah, Nabi ini seolah-olah bermimpi, tapi mimpi Nabi itu adalah nyata. Nah, lalu ia menjawab nang di kepalaan tadi, malaikat tadi menjawab. Nah, Nabi ini disihir dengan rambut sidin dan sisir atau gigi sisir aja, patahan daripada gigi sisir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di situ ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu nang di batis tadi, malaikat nang di bujuran batis Nabi bertakon lagi, di mana itu diletakkan rambut Nabi tadi? Lalu nang di kepalaan menjawab, itu di dalam mayang kurma laki. Jadi kurma itu ada mayang kurma laki. Nah, di situ dibuat, di dalam situ dipulun. Kemudian sudah dipulun di situ, ujar malaikat nang di kepalaan tadi, ditaruh di bawah batu nang ada di dalam sumur Zirwan tadi. Di situ buhannya menyembunyikan sihirnya tadi. Nah, di andaknya rambut Nabi tadi di dalam sumur Zirwan tadi. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tabangun, nah, jadi Nabi sudah tahu inilah, karena diberitahu di dalam mimpi tadi. Nah, jadi mimpi tadi nyata, malaikat namadahakan. Nah, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, tidaklah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada aku tentang penyakitku ini. Nah, jadi Allah artinya sudah memberitahu kepada aku melewat mimpi aku nang tidur nang barusan tadi. Allah sudah memberitahu bahwasanya hal ihwal tentang penyakitku ini. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Az-Zubair dan Ammar ibnu Yasir untuk mengeringkan sumur Zirwan tadi. Nah, disuruh sini nomor 3 ini, Ammar bin Yasir, Sayyidina Ali, Az-Zubair. Nah, di situ suruh sini menimba sumur Zirwan tadi. Mbak sudah ditimba sumurnya tadi nomor 3 nih. Nah, banyunya tuh kada normal, kada kayak banyu sumur. Banyunya itu habang, seperti apa ngarannya itu, banyu pacar. Nah, seperti pacar merah, ya Allah, habang. Kemudian setelah karing dicabur ya, nah, sumur tadi. Kemudian di dalamnya situ ada batu, diangkatlah batu tadi. Oh, ternyata di bawah batu itu ada mayang kurma tadi, nang di dalamnya dibuat sisir dan rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalamnya ada beberapa helai rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa gigi sisirnya. Nah, lalu juga ada benang nang berbuhol. Jadi
Berbuhul itu artinya mempunyai ikatan. Jadi diikat lawan benang. Nah, berapa buting ikatannya? Itu sebanyak 12 ikatan ditusuk dengan jarum. Nah, gampangan lah. Kayak itu sekalinya medianya bubuhan nang anu tuh tahu benar tuh lah cara-caranya buat nang santet-santet nang sihir-sihir nang ini. Jadi 12 buting buhulnya ikatannya, di dalamnya rambut Nabi dan sisir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diserahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Jibril pun juga turun datang. Jibril turun datang, nah maruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bacaan Sayyidina Jibril maruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah ini patut juga lah lamunnya kita selain dibacakan 2 buting surah tadi qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ada bacaan Sayyidina Jibril alaihi salam maruqyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bismillah. Nah, kada dapat mencari. Lalu Jibril mengucapkan dengan menyebut nama Allah tadi Bismillah. Aku maruqyahmu dari segala sesuatu. Nah, min syarri kulli hasidin wa min kulli ainin. Jadi segala sesuatu yang mengganggu Nabi dan segala yang hiri dengki kepada Nabi dan dari segala penyakit ain, jadi pandangan mata yang jahat. Nah, Allahu yashfika. Semoga Allah menyembuhkanmu. Nah, ujar malaikat Jibril. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan 2 surah Al-Mu'awwizatain tadi, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, setiap kali Nabi SAW membaca itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan daripada ikatan benang tadi, terlepas ikatannya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sembuh. Nah, seolah-olah artinya baru lepas daripada ikatan. Nah, setelah itu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami menangkap orang yang maulah sihir lawan pian ini? Orang nama ambil rambut pian dan sisir pian, kemudian orang yang pangarannya tadi yang memperbuat sihir kepada pian tadi. Kayak apa kalau kami tangkap dan kami hukum, bahkan akan kami eksekusi lah, dibunuhlah mereka itu. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ama ana faqad syafani Allahu wa akrahu an yuthira 'ala an-nasi syarran." Nah, adapun aku, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak suka menimpakan keburukan kepada orang lain. Nah, jadi biar aja Nabi membiarkan orang yang melakukan kejahatan kepada sidin. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kada memerintahkan untuk menghukum atau menangkap orang yang melakukan kejahatan terhadap beliau. Ini diantaranya asbabun nuzul daripada
diturunkannya surah Al-Falaq tadi dan An-Nas. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, memelihara kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عامل يقربنا إلى حبك اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره في جميع الطاعات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.